Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Eka Ningrum, Magister Pendidikan. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kalkulus lanjut, yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pendidikan matematika. Selain mengajar mata kuliah kalkulus, saya juga mengajar kalkulus dasar, kalkulus lanjut, statistika dasar, dan juga metode numerik. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya yaitu pengajaran. Sistem pengajaran yang saya anut yaitu sistem delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama yaitu delivery, yang merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi yang saya berikan agar mudah diterima oleh mahasiswa dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu interaksi. Interaksi antar saya dan mahasiswa dalam melakukan pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai atau tujuan dalam perkuliahan dapat dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu assessment, yaitu penilaian atau pemberian tugas kepada mahasiswa guna mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa tersebut. Mata kuliah kalkulus lanjut merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 3 SKS teori. Sebelum mempelajari kalkulus lanjut, mahasiswa diharapkan sudah mendapatkan materi kalkulus dasar pada semester 1. Dalam mata kuliah kalkulus lanjut ada 14 pertemuan tatap muka dan 3 SKS teori. Selanjutnya, materi pembelajaran pada kalkulus lanjut yaitu yang pertama limit fungsi, yang kedua turunan fungsi, yang ketiga integral fungsi, keempat aplikasi-aplikasi integral, fungsi transenden, teknik integrasi, dan deret tak hingga. Pada tahap delivery, mahasiswa diharapkan mampu menjabarkan konsep dasar limit fungsi, mahasiswa mampu memahami turunan fungsi, mahasiswa mampu memahami integral fungsi, mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi-aplikasi integral, mahasiswa mampu memahami fungsi transenden, mahasiswa mampu menjelaskan teknik integrasi, mahasiswa mampu menjelaskan deret tak hingga. Pada tahap interaktif, saya menggunakan Student Center Learning atau SCL. Di sini ada 3 tahapan, yaitu interactive learning, di mana secara umum berpusat pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Bukan hanya sebagai penerima pasif informasi, tetapi juga ada pertukaran informasi antara 2 arah, antara mahasiswa dan dosen. Yang kedua yaitu collaborative learning, model pembelajaran di mana 2 atau lebih mahasiswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Yang ketiga yaitu problem-based learning, mahasiswa dihadapkan pada masalah studi kasus yang relevan dengan materi kalkulus. Selain itu, mahasiswa secara aktif mencari informasi, menganalisis masalah, dan merumuskan hipotesis. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan assessment. Saya menggunakan penilaian objektif yang dimana sudah ditandatangan pada kontrak kuliah saat pertemuan pertama di kuliah kalkulus lanjut, di mana ada keaktifan 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 35%, dan UAS 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas bersama dengan mahasiswa secara langsung atau tatap muka. Mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu mata kuliah kalkulus lanjut. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini pertemuan keberapa? Kelima. Oke, sesuai dengan slide ya. Kelihatan slide-nya sampai belakang? Kelihatan. Oke, kalau terlihat bisa kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mata kuliahnya apa?
Kalkulus lanjut. Pada pertemuan kelima ini kita akan mempelajari tentang integral. Tapi sebelum itu saya akan mengulas kembali materi sebelumnya, yaitu tentang turunan fungsi. Turunan fungsi itu disebut dengan anti integral. Makanya kenapa sebelum integral kita harus belajar tentang turunan fungsi. Ini adalah aturan mencari turunan. Kita sudah mempelajari turunan minggu lalu, seperti yang sudah saya kasih kotak merah di sini. Di sini ada tentang biasanya mahasiswa itu bingung kalau misalnya ada X-nya itu pangkat-pangkatan, ya toh? Nah, di sini maka tak kasih kotak merah biar kalian ingat kalau misalnya turunan dari X pangkat N yaitu N di X pangkat N min 1. Jadi pangkatnya dikurangi 1, terus pangkatnya dipindah ke depan. Nah, agar lebih ingat lagi, mari kita mempelajari contoh soal turunan. Seperti yang pertama, turunan dari fx yaitu 45, berapa turunannya? 0, oke. Terus kalau misalnya turunan dari 5x pangkat 2, 10x. Dari mana 10x? 5 dikali 2, x pangkatnya 2 min 1. Oke, selanjutnya yang terakhir, turunan dari negatif 2x pangkat 3 plus 3 berapa? Min 6x kuadrat. Tiganya kemana? Tiganya jadi 0 karena semua konstanta kalau diturunkan hasilnya pasti jadi 0. Ini kalau misalnya mau ditulis berarti jadi 0, tapi biasanya nggak usah ditulis, jadinya berapa? Negatif 6x pangkat 2. Sampai sini sudah paham? Paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke integral. Integral itu anti turunan. Sama seperti tadi, kita mengulang lagi untuk turunannya. Kalau turunan dari x pangkat 2x. Kalau x pangkat 2 plus 1, 2x satunya tadi jadi apa? 0. Jadi 0 di sini jadi plus 0. Dan seterusnya. Sekarang kita akan mempelajari apa itu integral. Oke, sekarang kita akan menuju ke definisi dari integral. Integral itu ada dua. Yang pertama integral tak tentu dan integral tertentu. Sekarang kita mempelajari tentang integral tak tentu. Nah, di sini ada contohnya. Kalau misalnya integral dari fx, turunan dari fx, maka fx-nya itu, x-nya itu anggota dari bilangan real. Kalau diintegralkan, dinotasikan dengan integral fx terhadap dx. Nah, hasilnya yaitu fx plus c. Jadi setiap integral tak tentu itu harus ada plus c atau plus konstanta. Selanjutnya kita ke sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama, integral x pangkat n terhadap dx, cara mengintegralkannya yaitu 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, di mana n-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Kalau sama dengan negatif 1, nanti bawahnya jadi 0. Terus yang kedua, integral dari k atau konstanta terhadap dx itu kalau diintegralkan kx. Jadi setiap konstanta yang diintegralkan belakangnya harus ada tambahan
variabel X plus C. Yang ketiga, integral Kx pangkat N dx sama dengan, nah ini dipecah konstantanya, diubah jadi di depan. K integral X pangkat N terhadap dx. Sama saja ini yang sebelah kiri sama sebelah kanan ini tuh sama. Nah, selanjutnya cara mengintegralkannya juga sama seperti tadi. Kalau tadi tidak ada K-nya, maka pembilangnya itu pasti angka 1. Kalau misalnya ada K-nya, ini pembilangnya di sini mengikuti. Kalau K-nya 5, di sini juga 5 atau K per N plus 1, di mana X N plus 1 plus C. Terus yang nomor 4, integral A fx ditambah B gx terhadap dx. Ini maksudnya ada dua fungsi yang berbeda. Di sini ada fx dan gx. A dan B di sini sebagai konstanta. Nah, caranya boleh langsung diintegralkan satu-satu seperti ini. Ini kan satu-satu, A dulu, terus B, atau mau langsung juga boleh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bertanya. Oke, silahkan Mbak. Bagaimana misalnya pangkat N diganti dengan bilangan pecahan, bagaimana pengoperasian integralnya? Oh, oke. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena di sini tidak ada contohnya pangkat N-nya itu pecahan. Oke, mau berapa Mbak N-nya, pangkat N-nya? 3/4 ya, mudah ya. Misalkan N itu sama dengan 3/4. Maka kita pakai sifat nomor 1 ya. Sifat nomor 1, misal X pangkat N terhadap dx, integral X pangkat N terhadap dx. Nah, X-nya di sini tetap pangkatnya 3/4. 3/4 terhadap dx. Nah, terus kita masukkan ke sini. 1 tetap ya, 1 ya. Per N-nya kita ganti berapa? 3/4 X 3/4 1 per 3/4 ditambah 1. X-nya tetap yang berubah di pangkat. Pangkatnya berapa di sini? 3/4 plus 1. Jangan lupa kalau integral tak tentu plus C. Di sini berapa? 1 per 3/4 plus 1 7/4 X. Jadi di sini pangkatnya berapa? 7/4 plus C. Kalau bentuknya seperti ini, biasanya diapakan biar mudah dihitung? Dibalik, pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Jadi berapa di sini? 4/7 X. Yang ini dibalik enggak? Enggak. Kenapa kok enggak? Karena tidak pembagian dan dia jadi pangkat. 7/4 plus C. Selesai. Paham sampai sini kalau misalnya jadi pecahan? Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah belajar tentang integral tak tentu, sifat-sifat integral tak tentu. Sekarang kita ke contoh soal. Kalau melihat dari sifat-sifat integral tak tentu ini, contoh soal yang pertama, coba kita kerjakan bersama. Integral 1000 dx. Berapa di sini? 1000x plus C. Jadi setiap integral yang isinya hanya konstanta saja, dia pasti ditambah dengan
X dan C karena dia integral tak tentu. Sekarang yang nomor 2 dan nomor 3 ada yang mau bantu saya maju contoh soal ke depan? Oke, maju Mbak. Nomor 2 ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini mari kita ulas bersama-sama. Di sini 2x pangkat 3 plus 1 terhadap dx. Mau dikeluarkan dulu boleh, mau langsung dikerjakan di sini seperti ini. 2/3 plus 1x pangkat 3 plus 1 juga boleh. Sampai sini. Kalau misalnya Bu, ini ada yang dikecilkan boleh Bu, boleh nggak? Berapa jadinya kalau dikecilkan? 1/2 x pangkat plus C. Jadi kalian menjawab sampai sini saja sudah betul, sampai sini juga betul. Terima kasih. Sekarang selanjutnya nomor 3, ada yang mau mencoba? Oke, maju Mbak. Oke, terima kasih. Kita lihat lagi ya, contoh soal nomor 3 ya. 8x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 4 dx. Nah, di sini dia langsung diintegralkan. 8/3 plus 1 x 3 plus 1 dikurangi 1/2 plus 1 x 2 plus 1 plus 4x plus C. Nah, mau kalian sampai sini saja juga boleh. Ini kan sudah dikecilkan kan? Jadi sudah. Nah, ini sudah betul ya. Terima kasih. Sampai sini di integral tak tentu sudah paham semuanya? Paham. Sekarang kita lanjut ke tadi kan integral tak tentu yang setiap hasilnya harus dijumlah dengan plus C, ditambahi dengan plus C. Kalau misalnya sekarang kita akan mempelajari tentang integral tertentu. Integral tertentu apa sih Bu bedanya sama integral tak tentu? Bedanya ada di bagian batas atas dan batas bawah. Nah, di sini integral batas bawahnya A, batas atasnya B, di mana fx terhadap dx. Nah, caranya ini fx batas atasnya B, batas bawahnya A. Yang jadi di depan itu batas atasnya dulu, yang di depan baru nanti dikurangi dengan batas bawahnya. Kita langsung ke sifat-sifatnya. Di sini, kalau misalnya ada integral, batas bawahnya itu A, batas atasnya juga A, jadi batas atas sama bawahnya sama, fx pasti itu hasilnya 0. Jadi berapapun fx itu, karena ini kalau batas atas dan batas bawahnya ini sama, kan berarti angkanya sama. Misal 2 dikurangi 2 hasilnya pasti 0. Kalau yang kedua, batas bawahnya A, batas atasnya B, ini K konstanta, dikali dengan fx terhadap dx, sama seperti tadi, bisa kita keluarkan dulu konstantanya. Dikeluarkan dulu, lalu dihitung bagian integralnya. Terus yang ini, yang nomor 3, integral A, batas bawahnya A, batas atasnya B, fungsi fx, ini misal ada penjumlahan dan pengurangan, bisa berlaku untuk penjumlahan, pengurangan terhadap gx, ini
di sini, maka kita integralkan yang pertama dulu, yang bagian fx-nya dulu. Terus bisa dijumlah, bisa dikurangi dengan yang gx. Di sini, kalau misalnya batas atasnya mau dibalik ini, mau dibalik sama seperti yang di sini. Nih, batas bawahnya A, batas atasnya B terhadap fx. Boleh kita balik, tapi di depan integralnya harus kita kasih tanda minus atau negatif. Jadi ini kalau misalnya batas atasnya mau taruh di atas, batas bawahnya mau ditaruh di batas bawahnya mau taruh di atas, batas atasnya mau taruh di bawah, dibalik itu depannya wajib ada minusnya di sini. Terus yang kelima, apabila ada ini integralnya batas bawahnya A, batas atasnya B, terus terhadap fungsi fx. Terus yang di sini integral lagi, tapi dia berurutan angkanya. Ini kan contohnya A, B, dan C. Maka bisa jadi kita jadikan satu dengan catatan yang pertama batasnya harus berurutan. Terus fungsinya harus sama. Baru dia bisa dijadikan seperti ini. Integral A, batas bawahnya, batas atasnya C, fungsi fx terhadap dx. Syaratnya tadi apa saja? Batasnya harus berurutan. Terus yang kedua, fungsinya harus sama. Sampai sini paham? Bisa kita lanjut ke contoh soal integral tertentu. Ada yang mau maju nomor 1? Nomor 1, oke. Oke, sebelum saya bahas yang nomor 2, ada yang mau maju dulu nomor 1 biar bisa berurutan. Oke Mbak, sini Mbak. Minta tolong ya Mbak dihapus yang nomor ini ya, yang 2 ini dihapus dulu ya. Oke, sudah. Terima kasih. Mari kita bahas ya. Yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1, integral batas bawahnya 1, batas atasnya 2, 4x pangkat 2 terhadap dx. 4/2 plus 1, x pangkat 2 plus 1, batas bawah 1, batas atas 2. Sampai sini terus disubstitusikan. Ada yang kurang nggak di sini? Ada yang kurang nggak dari baris yang ini? Ada? Yang mana? Pangkat. Yang mana pangkatnya? Duanya harusnya pangkat 3. Kenapa? Karena substitusi dari nilai X di atas, ya kan? Terus yang ini? Satunya juga pangkat 3. Sekarang sampai sini, sebelum ke sini 4/3, 2 pangkat 3 berapa? 4/3, berapa 2 pangkat 3? 8. Terus dikurangi 4/3, berapa 1 pangkat 3? 1. Berapa di sini? 4 kali
8 per 3 32 per dikurangi 4 per 3. Hasilnya berapa? 28 per 3. Mau dikecilkan atau gini saja sudah boleh. Nanti kalau dikecilkan hasilnya jadi koma-koma. Jadi sudah segini aja. Ini salah ya. Selanjutnya yang nomor 2. Nomor 2 itu integral negatif batas bawahnya negatif 1, batas atasnya 2, 2x pangkat 3 min 2 terhadap dx. 2 per 3 plus 1, 3 plus 1 min 2x. Betul. Sampai sini 2 per 4, x pangkat 4 min 2x. Ini disubstitusikan 2 pangkat 2 min 2 min 1 1 per 2 2 pangkat 4 16 min 2 kali 2 min 1 per 2 min 1 16 dikali 1 per 2 8 ya, 8 min 4 dikurangi 1 per 2 ditambah 2 4 min 2 setengah plus 2 2 setengah dikurangi sama 1 setengah ya, betul. Silahkan dicatat di bukunya masing-masing untuk jawabannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Sambil menunggu dicatat, saya mau kasih tugas. Silakan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, tugas di rumah. Dicatat tugasnya saja ya, nanti untuk yang di papan nanti dicatat nanti ya. Sudah selesai catat tugas di rumahnya? Jangan lupa nanti untuk mengumpulkan tugas silahkan lewat Google Classroom masing-masing yang sudah saya bagikan di grup WA lewat PJMK ya. Oke. Sekian perkuliahan pada pagi hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung tanya di grup. Kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya mohon maaf dalam perkuliahan apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan cuplikan singkat mengenai proses pembelajaran dari mata kuliah kalkulus lanjut. Semoga dapat memberikan manfaat terkait pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah kalkulus di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi sport dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Indonesia. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Lamongan, rekan-rekan dosen, juga mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.